Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak didik Bapak dimanapun kalian berada. Ya, walaupun sekarang kondisinya seperti yang kalian ketahui, ya, tetap semangat, minum vitamin, ya. Insya Allah akan semuanya kembali baik-baik saja. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan yaitu cerita fantasi, ya. Cerita fantasi. Nah, yang pertama, hmm, kalian tahu tidak ya, cerita fantasi itu cerita yang seperti apa ya? Di sini ada dua nih. Menurut para ahli, ya, cerita fantasi itu cerita imajinatif yang berkisar tentang rangkaian peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya, di mana perilaku tokoh tidak benar-benar ada dalam kehidupan nyata, ya. Semuanya berasal atau dari imajinasi pengarang, ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fantasi itu bayangan, gambaran, angan-angan, atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Maka dapat disimpulkan cerita fantasi adalah kisah nyata kisah hayalan yang dihasilkan oleh pengarang itu sendiri, bersifat hayalan. Nah, ini Bapak salah ketik ya. Cerita fantasi itu ada dua, yaitu fantasi aktif, yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya penulis, pengarang, ya, itu aktif dia berkhayal tapi dia membuat suatu karya wadahnya, ya, membuat karya, maka bisa jadi cerita fantasi. Nah, ada juga tanpa kita sadari yang sering terjadi di kehidupan kita, ya. Contohnya cerita fantasi pasif, ya. Nah, kalau pasif itu kan yang bersifat khayalan, ya kita hanya sebagai wadah saja melamun contohnya, ya. Ini sering terjadi dalam kehidupan nyata, kita sering menggunakan cerita fantasi pasif, ya. Kenapa pasif? Karena tadi tanpa kita ketahui, kita sering terjadi. Contohnya, ya, kita menghayal, kalau saja aku punya pintu waktu Doraemon, aku mau nih ke ke Turki misalnya, aku mau nih jalan-jalan ke Singapura. Enak ya kalau pintu Doraemon ya. Itu kan kita imajinasi kita bahwa kita pengen pergi keliling dunia tanpa biaya melalui sebuah pintu, ya. Nah, pada itu kan hanya fantasi, hayalan. Nah, itu kita tidak membuat suatu karya, hanya kita berandai-andai atau melamun, ya. Nah, contoh di sini juga, ini cerita fantasi. Ada dua jenisnya ya, cerita fantasi total, ya. Jadi cerita yang semuanya tidak terjadi dalam kehidupan nyata, ya. Jadi dari nama tokoh, tempat, ya itu semuanya tidak ada namanya di kehidupan nyata, benar-benar imajinasi kita, ya, bukan ya, itu tidak ada sama sekali, ya. Nah, yang kedua, cerita fantasi irisan, ialah yang masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata atau menggunakan tempat dalam kehidupan nyata. Misalnya fantasinya Andre, kan banyak nama Andre. Atau cerita fantasinya misalnya tempatnya di New York, ada kuda bersayap terbang. Itu kan New York kan apa ya? Tempat juga di kehidupan dunia, ya. Jadi kalau cerita fantasi irisan ini kita meminjam nama orang yang ada di dunia ini atau nama tempat ya di dunia ini. Beda dengan fantasi total tadi. Semuanya nggak ada di dunia ini, baik itu nama orang, tempat, itu benar-benar khayalan, ya. Nah, contoh tokonya Wek Wek. Nah, Wek Wek itu tokoh utama misalnya di fantasi total. Jarang ya di kehidupan nyata nama orang Wek Wek ya. Nah, tempatnya
di angan-angan nama tempatnya, khayalan angan-angan, itu kan jarang tempat di sini namanya ya, jadi itu bersifat memang imajinasi pengarang. Nah, dalam cerita fantasi, itu ada 2 juga, ya. Yang pertama, latar sezaman, itu latar yang menggunakan satu saja, ya. Contohnya, waktu lampau, ya, dan waktu sekarang. Pilih, kalau kita menggunakan waktu sekarang berarti tidak ada cerita flashback, kalau kita waktu lampau tidak ada cerita yang sekarang, itu latar sezaman, hanya satu latar waktu saja. Kalau lintas waktu, nah itu bisa pengarang lebih dari satu waktu. Misalnya kita menceritakan kuda bersayap terbang, nah memburu misalnya para monster. Dia bisa berkhayal ke masa kecilnya, kuda itu di mana, ya, dari awalnya. Jadi kalau lintas waktu ini bisa menggunakan lebih dari satu waktu, bisa menggunakan latar waktu yang terlampau, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Jadi dia bisa lebih dari satu waktu, 3 waktu pun bisa, lampau, sekarang, masa depan, dia bisa, ya. Itu, ya lintas waktu. Tapi biasanya kalau cerita fantasi, para pengarang, ya, itu enaknya itu menggunakan lintas waktu, ya. Kenapa lintas waktu? Karena itu imajinasinya lebih tinggi, lebih enak, dan menontonnya pun lebih seru, ya. Penonton membacanya lebih seru, ya, kalau lintas waktu, ya. Tapi itu tergantung pengarang juga. Nah, lanjut, ya. Kita setelah latar waktu dalam cerita fantasi, hmm, nah, ciri umum dalam cerita fantasi, yang pertama itu adalah ide ceritanya bebas, jadi terserah pengarang, ya tidak ditentukan oleh siapapun, bebas pengarang yang memilih. Yang kedua, menggunakan berbagai latar seperti yang jelaskan tadi, ada lintas waktu ya, nah, latar sezaman, latar sekitar waktu ya, terus tokoh unik. Ya, dari tokoh itu unik, dia bersifat memiliki kesaktian. Misalnya, Wek-Wek tadi bisa menyemburkan api dalam mulutnya, tangannya bisa mengeluarkan cairan pendingin untuk menangkap monster. Itu boleh, itu hak pengarang, hak dalam pengarangnya. Yang penting dalam sebuah tokoh harus ada memiliki kesaktian, ya, kesaktian. Yang selanjutnya bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata, namanya cerita khayalan, tidak ada dalam kehidupan nyata. Jadi cerita itu benar-benar imajinasi tingkat tinggi, ya. Misalnya tadi Wek-Wek itu memburu para monster dari luar angkasa, ya. Nah, itu kan dalam kehidupan nyata mustahil ya, nggak ada ya. Nah, selanjutnya ragam bahasanya variatif, bukan bahasa formal, bukan bahasa resmi seperti surat dinas, itu bukan ya. Jadi bahasanya itu bebas, itu mau bahasa gaul ya, biasanya fantasi ini nggak kurang bahasa daerahnya, itu bahasa gaul, bahasa modern ya. Tuh. Jadi bahasa itu nggak baku ya, bukan bahasa formal seperti tadi surat ataupun misalnya pidato, itu kan bahasanya agak formal ya. Kalau ciri umum ini dalam cerita fantasi ini itu bahasanya bebas ya. Selanjutnya, struktur. Nah, dalam cerita fantasi, ada 3 struktur dalam cerita fantasi. Yang pertama, itu orientasi, ataupun mengenalkan latar tokoh. Jadi dalam cerita awal fantasi, pasti jelaskan latar tempatnya ini di mana, kejadiannya, terus tokohnya siapa, tokohnya, ya namanya, itu pasti dimunculkan oleh pengarang, ya. Nah, yang kedua ini baru seru, komplikasi, yaitu timbul masalah hingga masalah itu memuncak, memanas. Jadi yang awalnya hanya mengenalkan latar, tokoh, kehidupan awal, nanti ada konflik dalamnya, berlawanan, ada tokoh antagonisnya, tokoh jahatnya, ya. Hingga timbullah masalah, hingga masalah itu memanas atau memuncak, ya. Misalnya tadi Wek-Wek, ya. Kalau komplikasi ini, Wek-Wek ini misalnya bertarung melawan monster untuk menyelamatkan dunia, ya dengan senjata yang dia andalkan, dengan pasukannya. Mereka bertarung di atas langit misalnya, ya. Nah, resolusinya penyelesaian masalah. Yang contohnya tadi Wek-Wek akhirnya memenangkan
pertarungan melawan Monster Z misalnya ya. Monster Z saja namanya ya. Nah, akhirnya kan kita tahu pemenangnya adalah Wek-Wek. Jadi masalahnya selesai penyelesaian masalahnya hingga timbullah penduduk di planet XX misalnya kan nama juga khayalan ya. Itu hidup sejahtera, hidup aman, tidak ada lagi monster pengganggu jadi ya. Karena resolusi ini penyelesaian suatu masalah yang tadi memuncak, memanas diselesaikan dalam paragraf resolusi ini ya. Jadi resolusi ini ada tiga. Yang pertama, orientasi. Apa orientasi tadi? Mengenalkan latar dan tokoh. Yang kedua, komplikasi, yaitu timbul masalah hingga masalahnya memuncak. Yang ketiga, resolusi, penyelesaian masalah dalam cerita fantasi. Ya. Nah, mungkin hanya seperti itu yang bisa Bapak jelaskan. Materinya mungkin sampai di sini saja. Ya, nanti lebih jelasnya silakan bertanya di balik layar. Boleh bertanya lewat WA, Classroom ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.